Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Tiap langkah dan hembus nafasku ini adalah karuniamu ilahi. Ku tekadkan hati untuk selalu persembahkan yang terbaik di hadapanmu. Oke, kembali lagi bersama Zahra Squad di channel Kawan Hijrah Labura. Oke guys, kali ini kita mau ngebahas tentang fenomena artis yang kebablasan pacarannya gitu, yang baru-baru ini terjadi. Di sini kita bukan mau ngejudge ya, bukan mau ngejudge atau mau ngebully, enggak sama sekali. Di sini kita justru mau ngebahas bahwa apa sih dampak buruk dari sebuah hubungan pacaran itu. Nah, seperti itu. Disuruh apa? Allah sudah menegaskan bahwa janganlah dekati zina gitu kan. Ya, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi Allah sudah melarang untuk mendekati saja kita tidak boleh gitu kan. Apa sih efek negatif dari pacaran untuk perempuan gitu? Dari versi Titin sendiri, awalnya kita harus tahu kenapa orang itu mau pacaran gitu. Kenapa? Karena mungkin salah satunya adalah eksistensi diri ingin diperhatikan, kemudian ingin membuktikan bahwa dia dicintai orang lain gitu. Cuman kan waktunya memang belum layak, belum memang pada momen yang tepat gitu. Jadi ketika mereka menginginkan kasih sayang, mereka terjebak di nostalgia tentang percintaan itu, efeknya adalah satu, ngapain sih harus pacaran, habis waktu satu ya. Ini secara general, secara global aja gitu, terutama yang untuk murid-murid nih ya. Kalian nggak usah menghabiskan waktu untuk pacaran, tuh sayang waktu kalian tuh bagus untuk berprestasi, untuk kalian kejar masa depan kalian, karena kalian tuh adalah sosok yang perlu diperjuangkan untuk masa depan kalian. Kedua adalah sayang uang kalian. Nah, kalau misalnya pacaran itu pasti nggak jauh dari makan, nggak jauh dari keluar. Itu kan pasti iya hadiah. Itu udah satu momen wajib gitu, dan itu menurut saya itu untuk apa gitu. Bagus. Nggak ada paket untuk belajar daring itu biasa aja, tapi kalau nggak ada paket untuk ngechat si dia itu pasti gelisahnya, nauzubillah ya. Itu kalau lagi orang yang pacaran. Nah, itu untuk uang ya kan, tadi waktu, kemudian uang, kemudian yang ketiga untuk apa gitu pacaran kalau toh ujung-ujungnya kita bakalan tahu. Dan itu efek sakitnya itu, mencintai itu gampang, tapi kalau saat kita sudah sakit hati, patah hati, semua jadi kena imbasnya gitu. Orang tua kena imbas, teman seharusnya kita bisa happy jadi kena imbas, pelajaran yang mestinya kita harus ikutin jadi kena imbas juga. Itu secara general. Oke, itu secara general, globalnya ya yang dibahas sama Titin ini, kerugian apa yang dialami ketika pacaran gitu. Oke. Untuk Kak Fitri, apa yang mau diceritakan? Pacaran itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Nggak ada untungnya, Untungnya ya mungkin kesenangan dunia aja. Iya, kesenangan sesaat. Ruginya banyak kali lah kalau dibilang rugi. Satu, kita memikirkan yang tidak semestinya kita pikirkan. Ya, betul. Untuk apa kita pikirkan anak orang? Kita pikirkan aja orang tua kita, kayak mana kita membahagiakan orang tua kita. Dia nggak makan, kita nggak usah pening. Kita mikirkan ayah kita nanti makan apa ya, mama kita makan apa ya, ya gitu aja. Terus untuk mungkin ada orang yang dia pacaran hanya menginginkan kasih sayang, kurang kasih sayang.
dia cari pacar biar supaya ada yang memperhatikan dia, ada yang ingatkan dia, ada yang ngantar dia ke sana kemari, ada yang ngajari dia. Tapi balik lagi, untuk apa coba kalau pacaran ya? Pacaran nih, cewek cowok. Jadi tiba-tiba putus. Kita kan nggak tahu, orang beranggapan oh orang itu pacarannya nggak ada pegang-pegangan, nggak ada apa. Kita kan nggak tahu. Jadi setelah putus, pacarnya ini bilang gini, ih itu bekasku loh. Pasti orang mikirnya negatif kan. Apa gitu. Jadi yang rugi ya ceweknya. Padahal bukan dia apa-apain, cuma tadi dibilang bekas tuh. Kok ada namanya bekas? Ya orang mikirnya bekas kayak mana sih? Kan rugi kan? Sangat rugi untuk perempuannya ya. Titin sama Kak Fitri kan sudah membahas tentang efek negatif dari pacaran. Sedikit ya, cerita tentang waktu masa-masa sekolah dulu. Jujur, aku pernah Pacaran. bukan pernah di posisi malu nggak pernah pacaran. Kenapa? Kawan-kawan gitu. Iya, jadi aku pernah di posisi dari SMP, SMA itu nggak pernah pacaran, jadi malu gitu. Jadi dulu kan kita sering nih kalau lagi gabung atau cerita-cerita sama teman, mantanmu berapa? Jadi banyakan mantan itu suatu kebanggaan. Nggak tahu lah ya kalau kalian pernah mengalami punya teman kayak gitu. Jadi aku pernah di posisi seperti itu. Ya Allah, aku nggak pernah pacaran, nggak punya mantan. Jadi minder gitu. Jadi masuk ke kuliah juga aku sampai pernah mikir apa aku nggak normal ya. Masya Allah, sampai pikiran iya serius, aku pernah di posisi mikir kalau aku itu apa aku nggak normal ya, kenapa sih kok aku nggak pernah pacaran gitu. Jadi aku itu kelas berapa kuliah. Astagfirullah. Iya, jadi aku tuh dulu waktu MTS itu takut kali sama cowok. Jadi kalau ada tetangga yang bilang, "Dek, kirim salam si ini," aku takut. Yang namanya kalau cowok suka sama aku itu aku takut kali, seolah-olah kayak cowok itu nggak nerekam. Atau kakak pernah nggak sih suka sama cowok di saat itu? Pernah nggak tertarik sama cowok? Tertariknya gini, ih abang itu ganteng ya gitu. Fisik lah. Iya fisik. Untuk ya Allah kayak mana sih pacaran sama abang itu enggak. Karena aku pernah pernah itu gini, dulu itu aku takut sama cowok. Terus selain dari itu orang tua selalu ini kalau ketahuan pacaran waktu masa sekolah berarti kok pengen mama itu meninggal tiba-tiba gitu. Jadi kayaknya terdoktrin ya. Oh ya berarti sekolah dulu gitu. Tapi itu tadi itu waktu SMP SMA lolos, alhamdulillah nggak pernah pacaran. Masuk ke kuliah udahlah, daripada nggak pernah pacaran, udahlah kuiyakan aja gitu. Ada kata-kata gini, menikah itu adalah ibadah. Jika menjemputnya dengan jalan pacaran, berarti engkau menginginkan jodoh itu dengan cara Allah itu gini. Kau itu menginginkan Allah itu ngasih jodoh itu dengan cara Allah memberikan dengan tangan yang lembut atau dengan dengan jalan yang Allah murkai gitu. Jadi kalau dengan jalan yang pacaran berarti Allah nggak ridho dong dengan pacaran. Tapi kalau dengan cara yang Allah ridhoi berarti Allah dengan menyuguhkan ini nih jodoh kamu gitu. Jadi aku pernah baca itu status di Instagram sampai mikir, ya Allah, aku sampai menjalani hubungan ini kan niatnya bukan mau nikah, tapi kalau dengan jalan yang Allah nggak ridhoi, gimana nanti pernikahannya gitu. Sampai aku bilang, yaudah aku nggak mau pacaran, yaudah kita nggak pacaran. Iya, kita komitmen aja gitu. Tapi Allah lagi maha baik. Disitulah Allah menunjukkan enggak, kamu kan mengharapkannya bukan yang ini, ya udah dijauhkan. Seperti kalau ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, Allah kan akan jauhkan yang buruk-buruk. Itu nasihat Anda. Nah, itulah Allah lah yang membantu itu dengan cara ya itu tadi yang pernah aku ceritakan, hanya gara-gara nggak mau goncengan lagi
ya dia kecewa, ya udah dia nggak matiin telepon, ya udah ninggalin gitu. Itulah kisah sedikit curhatnya, terlalu panjang. Oke, kesimpulan dari Anda. Tunggu. Dari yang Kak Wiwit bilang itu sebenarnya ada siapa namanya ya, conclusion gitu. Jadi kita tuh jangan malu nggak pacaran ya. Ini terutama nih anak didik ini. Ini anak didik paling heboh. Pacar kamu siapa? Kamu udah sama siapa? Jangan ya. Justru kita malah malu kalau kita pacaran, sakit hati, langsung kita mau dibawa kemana? Nah gitu. Jadi kalau bisa jauhi sifat malu karena tidak pacaran. Bukan berarti kita nggak laku, tapi kita masih disayang Allah. Tuh. Okay. Tadi yang kita bahas tadi kan efek negatif dari pacaran untuk perempuan. Gini loh, Allah itu sudah sangat menyayangi dan melindungi perempuan ya kan. Dari mulai Allah wajibkan hijab. Hijab itu selain dari identitas perempuan, itu juga suatu benda untuk melindungi perempuan dari fitnah ya. Itu satu. Yang kedua, efek dari pacaran itu kan kerugiannya lebih banyak untuk perempuan. Nah, lagi-lagi Allah lindungi perempuan itu dengan cara la taqrabu zina, jauhi zina gitu. Nah, yang ketiga, Allah juga lindungi perempuan itu ketika berbuat kesalahan, efeknya itu ke ayah. Jadi untuk para milenial yang di luar sana yang bilang sayang ayah, cinta pertamanya itu ayah kuno. Kalau kalian masih bangga dengan main TikTok dengan pacarmu, berarti sayang sama ayahnya itu cuma sebatas status doang ya. Kesimpulan dari Kak Irma, bagaimana? Jadi sebenarnya kenapa orang bisa pacaran itu karena dianggap di masyarakat pacaran itu biasa aja. Betul. Makanya termasuk orang tua gitu. Iya, betul. Orang tua itu nggak merasa bahwa pacaran itu adalah sesuatu yang sangat bahaya. Bahaya ya, saya bilang bukan cuma cerita haram atau tidak haram, bukan cuma cerita Allah larang atau tidak, tapi ya memang segala sesuatu yang berbahaya itu pasti di dalam Islam dilarang gitu kan, termasuklah pacaran. Bahayanya apa? Jelas sekali. Hamil di luar nikah itu selalu berawal, seringnya 80% berawal dari pacaran. Nggak ada orang-orang yang ketemu yuk gitu kan, nggak mungkin. Iya, Pasti betul. dia berawal dari pacaran, nggak langsung memang nggak langsung. Jadi biasanya itu memang berawal dari pegangan tangan dulu dan akhirnya ya nggak tahu lah kita kemana. Kemudian biasanya juga selain karena dianggap biasa, jadi orang tua kan membiarkan tuh. Jadi sebenarnya berawal dari orang tua dulu nih sebenarnya. Kenapa kita penting menjadi seorang perempuan yang baik hari ini? Karena kita berharap nantinya Generasi akan kita membentuk satu generasi yang dekat dengan Allah, dekat dengan Quran. Iya. Ketika kita sudah membentuk itu, maka mereka nggak lagi punya perspektif apapun tentang pacaran. Udah jelas haram, Allah larang, berarti kita udah nggak boleh ngelakuin itu. Sami'na wa ata'na ya. Iya. Nah, jadi dari situ, jadi dari orang tua. Kalau misalnya kita nggak nyalahin orang tua ya, kenapa saya bilang nggak nyalahin orang tua? Banyak kok orang-orang yang nggak pacaran, yang menghindari zina, yang tidak pacaran karena Allah, tapi orang tuanya nggak ada masalah, nggak ada ngelarang. Iya. Kenapa? Karena kita nyari tahu, karena kita punya akal Ilmu, kan, ya. kita punya akal, udah bisa belajar bahwa di sosmed itu kalau kamu follow satu aja akun dakwah, Kajian. ya akun dakwah gitu kan, pasti kamu langsung paham bahwa haram hukumnya pacaran. Udah nggak usah pala ribet untuk memikirkan tentang perasaan. Kalau memang tujuan kita memang kebaikan, insya Allah jauhkan dari keburukan. Iya. Jadi awalnya itu dari orang tua itu, gitu satu. Kedua, kalau memang orang tuanya ngebiarin, kita berarti yang harus membentuk diri kita sendiri. Dan kedepannya, gitu tadi, kita kita menjadi baik hari ini, insya Allah berharap mempunyai jodoh yang baik nantinya. Amin. Setelah kita punya jodoh yang baik, kita bentuk visi misi kita yang baik gitu kan, membentuk generasi-generasi kita nantinya yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, kemudian menyebarkan dakwah gitu kan. Akhirnya mereka nanti punya lingkungan sendiri yang menganggap bahwa segala yang mereka lakukan itu harus karena ridho Allah kan. Hari ini mungkin banyak generasi-generasi lalu yang belum berpikir ke sana, Iya. yang belum
Mbak paham bahwa pacaran itu haram, pacaran itu tidak boleh, pacaran itu dosa, sehingga mereka tidak ada masalah gitu, tidak ada keinginan untuk merubah itu gitu loh. Jadi kita hari ini paham tentang itu, kita yang merubahnya, kita yang tidak boleh melakukan itu gitu. Jadi bagaimana dengan perasaan, dengan hati tadi kan, kita kan malu kalau nggak punya pacar. Kalau kita sudah punya lingkungan yang baik, kita nggak ngerasain itu, jamin. Ketika kita punya lingkungan yang baik, kita ngaji misalnya, kita malu punya pacar justru. Saya mengalami itu dulu. Saya udah ngaji, tapi saya masih pacaran. Pacarannya memang nggak pernah ketemu berduaan juga nggak pernah gitu kan. Tapi saya mempunyai status pacaran SMA. Malu, saya malu, setengah mati malu, terlebih kepada Allah. Ketika saya sholat, saya merasa diri saya kotor. Saya ngerasa saya kotor sekali. Saya sholat tapi saya pacaran. Ketika kamu udah punya lingkungan itu, ketika kita udah punya lingkungan itu, kita ngerasa justru malu kalau pacaran. Nah nanti ketika udah punya lingkungan itu, nanti insya Allah arahkan ke jalan yang baik-baik selama kita istiqomah gitu. Jadi nggak perlu malu kalau kita nggak punya pacar, justru bangga karena Allah dekatkan dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Karena apa ya? Jangan sampai yang hari ini masih pacaran sebelum semua terlambat. Yuk kita rubah dari hari Felix, putusin aja. Ya, putusin aja gitu kan. Karena nanti bisa jadi ketika kita sudah paham, kita udah nggak suka lagi sama laki-laki itu. Mungkin bukan laki-laki seperti itu yang kita harapkan untuk jadi suami kita nanti, untuk jadi ayah dari anak-anak kita, yang membentuk tadi itu generasi-generasi Islam yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Quran. Seperti itu. Aduh sekali Irmas. Masya Allah. Terakhir dengan kata-kata Kak Irma tadi, intinya kita hari ini perbaiki diri dan berharap kedepannya kita membentuk generasi-generasi yang cinta dengan Allah, dekat dengan Allah, dan dekat dengan Al-Quran. Nah yang terakhir guys, kita bahas tentang kiat-kiat agar terjauh dari pacaran. Oke, dari saya. Yang pertama tadi perbanyak ilmu. Yang tadi seperti yang dibahas sama Kak Irma tadi, banyak di sosmed juga, di Instagram ataupun Facebook, follow aja akun-akun dakwah yang lain, banyak sekali di sosmed. Di situ kita belajar, walaupun ya atau di YouTube gitu, kita belajar di situ, banyak ilmu yang bermanfaat di situ yang bisa kita ambil. Walaupun saya pribadi merasa ngaji kuping itu nggak cukup guys, jadi kita perlu lingkungan. Nah yang kedua, kita cari lingkungan yang baik gitu, agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Dari Kak Irma? Iya, jauhi pemicunya, itu sangat penting. Jadi ya triggernya. Jadi ketika kita nggak mau pacaran, jangan dekat dengan orang-orang yang pacaran. Jangan melihat sosmed artis yang pacaran. Iya. Dengan Lesti ya. Hilangkan hal-hal seperti itu, di unfollow kalau bisa. Jadi kalau misalnya kita mau memulai untuk tidak pacaran, mulai dari menjauhi pemicu dari pacaran itu, seperti itu. Kalau dari saya satu aja, sibukkan diri kamu untuk hal-hal yang lebih berguna. Misalnya kamu itu pelajar, ya sibukkan diri kamu dengan pelajaran kamu, kalau bisa berprestasi. Kalau kamu kerja, ya sibukkan diri kamu dengan kerja, dengan lingkungan kamu. Banyak teman-teman kamu yang harus kamu perhatikan kan di lingkungan kamu. Jadi enggak sibuk untuk mencari pacar atau mencari kasih sayang yang baru. Itu aja. Dari Kak Fitri, fokus sama cita-citamu. Selain iya, fokus sama cita-cita kita apa, fokus aja kejar cita-cita, gak usah pala pacaran. Kerja cita-citanya apa? Kalau kerja cita-citanya Apa lagi? ya cari ridho Allah. Memperbaiki diri. Iya betul. Sebelum menikah ya banyak mengaji ya. Iya. Belum disibukkan dengan kesibukan pernikahan. Jadi ingat, yakin aja, yang baik akan ketemu yang baik, yang kurang baik insya Allah dipertemukan dengan yang baik lagi untuk memperbaikinya dirinya. Ujian itu. Gini guys, sampai sini konten kali ini. Ambil yang baik, yang buruk dibuang. Kami di sini juga sama-sama masih belajar. Kami tidak bermaksud untuk ngejudge siapa-siapa yang di luar sana. Kami juga sedang belajar dan
menyampaikan apa yang kami tahu. Sampai sini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah dan hembus nafasku ini adalah karuniamu ilahi. Ku tekadkan hati untuk selalu persembahkan yang terbaik di hadapanmu.